Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, jumpa lagi dengan channel Taipabu 15. Pada video ini Taipabu 15 akan membahas pedoman pengangkatan guru madrasah swasta atau madrasah yang dikelola oleh masyarakat. Seperti apa pedoman atau mekanisme rekrutmen calon guru sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 1006 tahun 2021. Mari kita simak bersama ya isi KMA tersebut. Ya, ini adalah bab 3 dari keputusan Menteri Agama nomor 1006 tentang pedoman pengangkatan calon guru pada madrasah yang dikelola oleh masyarakat. Ya. Di sini prosedur rekrutmen. Yang pertama, penyelenggara pendidikan menyampaikan usulan kebutuhan guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Yang berikut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota memberikan persetujuan atau rekomendasi proses seleksi calon guru setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama atau Simpatika. Kemudian penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan atau penyelenggara pendidikan, unsur kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dalam pembentukan panitia seleksi ini juga melibatkan unsur dari kantor Kemenak Kabupaten Kota setempat dan sudah barang tentu dari unsur yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut ya. Kemudian panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Dan kemudian pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik. Isi lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam bab 2 huruf B. Dokumen di sini adalah dokumen syarat administrasi ya teman-teman. Ya, kemudian proses seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi. Panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas atau dokumen. Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar sebagai calon guru paling sedikit pada papan pengumuman. Kemudian peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi substansi. Ya, kemudian seleksi substansi. Seleksi substansi meliputi tes. Yang pertama, tes potensi akademik. Kemudian tes wawasan keberagamaan. Juga tes baca tulis Al-Quran dan tes kemampuan dasar dalam pembelajaran. Selanjutnya, teknik pelaksanaan tes potensi akademik calon guru, wawancara, dan praktik mengajar di depan kelas dijelaskan berikut ini. 1. Tes potensi akademik atau TPA. Materi yang diujikan pada TPA meliputi kemampuan verbal atau tes persamaan kata, tes lawan kata, dan analogi verbal. B. Kemampuan kuantitatif atau tes number, tes seri, tes aritmetik dan logika aritmatika, serta penalaran, logika formal, analitis, spasial, dan penalaran logis. Yang berikut adalah wawancara. Materi wawancara meliputi wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan kompetensi sosial. Juga kompetensi kepribadian. Ya, kompetensi kepribadian. Kemudian uji kemampuan membaca Al-Quran. Materi uji kemampuan membaca Al-Quran meliputi kemampuan membaca Al-Quran dan kemampuan menulis Arab. Ya, uji kemampuan membaca Al-Quran ini tidak berlaku bagi peserta yang tidak beragama Islam ya. Yang dalam kondisi tertentu bagi mata pelajaran umum itu bisa bagi teman-teman yang tidak beragama Islam, dan bagi teman-teman yang tidak beragama Islam tidak akan diujikan kemampuan membaca Al-Quran. Yang berikut praktik mengajar. Materi praktik mengajar meliputi kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian kemampuan mempraktikkan RPP dalam kegiatan pembelajaran,
Kemudian kemampuan menyusun instrumen penilaian pembelajaran dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kelulusan, pedoman penilaian. Nilai akhir adalah 2 kali nilai tes potensi akademik, tambah 2 kali nilai wawancara, tambah 1 kali nilai baca tulis Al-Quran ya, tambah 3 kali nilai praktik dibagi dengan 8. Dan ini adalah keterangan scoringnya ya. 86 sampai 100 nilainya sangat memuaskan, 75 sampai 85 memuaskan, 56 sampai 70 cukup, dan di bawah 55 kurang. Peserta seleksi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai akhir paling rendah cukup. Iya, peserta cukup mendapatkan nilai 56 sampai 70 maka dia dinyatakan lolos menjadi guru pada madrasah swasta tersebut. Pengumuman hasil seleksi. Penetapan hasil seleksi calon guru oleh madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diumumkan pada papan pengumuman dan atau situs penyelenggara satuan pendidikan. Ya, berikut alur proses penyiapan calon guru pada madrasah swasta atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang pertama itu, penyelenggara pendidikan atau yayasan menyampaikan usul kebutuhan guru. Usul ini disampaikan ke mana? Disampaikan ke Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota melakukan analisis kebutuhan guru berbasis Simpatika. Jadi analisisnya lewat akun Simpatika guru pada sekolah tertentu, sehingga kantor Kementerian Agama bisa membaca apa kekurangan guru, apa yang mengalami kekurangan pada sekolah tertentu tersebut. Kemudian Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota menyetujui atau menolak. Jadi bisa disetujui dan bisa juga ditolak ya. Setelah disetujui, pembentukan panitia seleksi oleh penyelenggara pendidikan. Pembentukan panitia seleksi ini juga melibatkan unsur kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat. Kemudian pengumuman seleksi penerimaan calon guru. Setelah pengumuman, diadakan seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, dilaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian masuk pada seleksi substansi, yakni tes potensi akademik, wawancara, baca tulis Al-Quran atau praktik mengajar. Kemudian pengumuman hasil seleksi substansi dan dinyatakan lulus. Ya, demikian rekan-rekan mekanisme rekrutmen calon guru pada madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat. Jadi sebenarnya KMA ini diterbitkan dalam rangka menjamin profesionalitas calon guru pada madrasah, sehingga walaupun madrasah ini adalah madrasah swasta, tapi guru yang mengajar pada madrasah tersebut tidak bisa diragukan lagi kemampuan profesionalnya dalam mendidik. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika berkenan, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar rekan-rekan selalu mendapatkan notifikasi informasi terbaru tentang dunia pendidikan, ASN, Dapodik, dan info seleksi CPNS dan P3K. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mampir. Jika berkenan, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Demikian, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.